Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Adekosasih MAG selaku dosen pengampu mata kuliah IMLA dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai bentuk penilaian ujian tengah semester, saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah-kaidah penulisan hamzah. Sebelum menjelaskan, saya akan mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Safalina Syaimah dengan NPM 18091 021 0071. Kaidah penulisan hamzah dimulai dengan hamzah yang berada di setengah kata. Hamzah yang berada di tengah kata bisa ditulis dalam 4 keadaan. Yang pertama, hamzah ditulis di atas alif, hamzah ditulis di atas ya, hamzah ditulis di atas wawu, dan hamzah ditulis mufrad atau berdiri sendiri. Hamzah di atas alif ditulis dalam 3 keadaan. Yang pertama, hamzah fathah dan sebelumnya juga fathah. Yang kedua, hamzah sukun dan sebelumnya fathah. Yang ketiga, hamzah fathah dan sebelumnya sukun selain huruf ya. Contoh yang pertama adalah sa'ala. Hamzah fathah dan sebelumnya fathah. Sa'ala, hamzahnya memiliki harokat fathah dan sebelum hamzah terdapat huruf sa yang juga berharokat fathah. Yang kedua, contoh yang kedua adalah fa'run. Hamzah sukun dan sebelumnya fathah. Dalam kata fa'run, hamzah di sini memiliki harokat sukun, dan sebelum hamzah terdapat huruf fa yang memiliki harokat fathah. Yang ketiga, mas'alatun. Hamzah fathah dan sebelumnya sukun selain huruf ya. Mas'alatun, di sini terdapat hamzah yang berharokat fathah, dan sebelumnya terdapat huruf sin yang berharokat sukun. Kaidah yang kedua adalah hamzah di atas ya. Hamzah di atas ya memiliki 3 kaidah. Yang pertama, hamzah yang berharokat kasroh. Yang kedua, hamzah berharokat fathah atau domah dan sebelumnya kasroh. Dan yang ketiga, hamzah yang berharokat fathah atau sebelumnya ya sukun. Contoh yang pertama adalah ja'i'un. Hamzahnya berharokat fathah kasroh. Yang kedua, contohnya adalah nasyi'un. Hamzah berharokat fathah atau domah dan sebelumnya kasroh. Nasyi'un di sini hamzahnya berharokat domah dan sebelumnya huruf shin yang berharokat kasroh. Yang ketiga ada hayatun. Di sini hamzah berharokat fathah dan sebelumnya ya berharokat sukun. Kaidah yang ketiga ada hamzah di atas wawu. Hamzah di atas wawu memiliki 4 kaidah. Yang pertama, hamzah domah dan sebelumnya fathah. Yang kedua, hamzah domah dan sebelumnya sukun. Yang ketiga, hamzah sukun dan sebelumnya domah. Dan yang terakhir, hamzah fathah sebelumnya domah. Beberapa contohnya adalah aqra'uhum. Aqra'uhum di sini hamzahnya berharokat domah dan sebelumnya fathah. Hamzah uhum di situ berharokat domah dan sebelumnya adalah huruf ro yang berharokat fathah. Maka u-nya ditulis di atas wawu. Yang kedua ada mas'ulun. Hamzah domah dan sebelumnya sukun. Mas'ulun di sini u-nya berharokat domah dan sebelumnya sin yang berharokat sukun. Yang ketiga ada mu'minin. Hamzah sukun dan sebelumnya domah. Di sini ada huruf hamzah yang sukun dan sebelumnya huruf mim yang domah. Yang ketiga ada fuad. Hamzah fathah dan sebelumnya domah. Fuad di sini hamzahnya berharokat fathah dan sebelumnya huruf fa yang berharokat domah. Kaidah selanjutnya adalah hamzah yang ditulis sendirian atau mufrad. Memiliki 3 kaidah. Yang pertama, hamzah fathah dan sebelumnya alif mad, lalu hamzah fathah dan setelahnya ada wawu sukun, dan yang terakhir setelah hamzah merupakan alif tanwin karena nasab dan sebelumnya huruf ya. Contohnya ada yatasa'alun. Yatasa'alun di sini sebelum hamzah terdapat
alif mad yang dimiliki oleh huruf sin. Yang kedua, contoh yang kedua adalah muru'atun. Muru'atun di sini terdapat huruf hamzah dan sebelumnya wawu sukun milik huruf ro. Yang ketiga ada imro'an. Imro'an. Di sini hamzahnya merupakan alif tanwin karena nasab dan sebelumnya bukan huruf ya. Lalu ada kaidah hamzah yang berada di akhir kata. Hamzah berada di akhir kata juga sama, bisa ditulis di atas alif, bisa ditulis di atas ya, bisa ditulis di atas wawu, dan juga bisa ditulis mufrad atau berdiri sendiri. Ditulis di atas alif apabila harokat sebelumnya adalah fathah. Contohnya qoro'a. Qoro'a, harokat sebelum hamzah adalah fathah, ro-nya berharokat fathah. Yang kedua, ditulis di atas ya apabila harokat sebelumnya adalah kasroh. Contohnya adalah syati'un. Syati'un, to-nya berharokat kasroh, maka hamzah yang terakhir ditulis di atas ya. Yang ketiga ada takafu. Sebelum hamzah adalah huruf fa yang berharokat domah, maka hamzah di akhir kata ditulis di atas wawu. Dan yang terakhir ada contohnya jazaun. Sebelum huruf sebelum hamzah merupakan alif mad, maka hamzah terakhir ditulis mufrad atau berdiri sendiri. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.